Halo Smart User, di dalam video ini kita akan membahas sebuah custom ROM yang cukup keren dan juga smooth dengan tampilan UI yang sudah mirip Android 12. Custom ROM ini adalah custom ROM.OS 5.1 di Asus Zenfone Max Pro M1. Nah, sekarang mari kita bahas custom ROM.OS ini selengkapnya. Untuk tampilan quick setting dari custom ROM ini akan mengikuti warna dari wallpaper jika memang kita belum melakukan customisasi di bagian setting pada custom ROM ini. Launcher yang digunakan pada custom ROM.OS ini menggunakan launcher Pixel versi 11, di mana pada launcher ini tidak memiliki customisasi apapun. Kemudian untuk bagian setting wallpaper dari custom ROM ini sudah cukup bagus dengan UI yang sudah mirip dengan Android 12. Dan untuk pilihan wallpapernya sendiri sudah termasuk keren dengan pilihan customisasi yang lengkap, mulai dari live wallpaper dan juga wallpaper eksklusif dari custom ROM.OS yang bisa kita download melalui settingan wallpaper ini. Kemudian kita masuk ke bagian setelan dari custom ROM-nya. Pertama-tama kita buka tentang ponsel. Custom ROM ini masih menggunakan basic Android 11 dengan menggunakan kernel bawaan yang menurut saya masih terlalu kurang bagus. Jadi di sini saya mengganti kernelnya dengan menggunakan kernel Venus versi Darkona yang terbaru saat video ini dibuat. Jadi dengan kernel ini kita bisa bermain game dengan lancar dan juga smooth. Dan juga saat kita menggunakan HP-nya tidak untuk bermain game, kita bisa mendapatkan daya tahan baterai yang lebih irit. Kemudian kita masuk ke setelan Zenpad. Nah, di sini kita dapat menemukan beberapa customisasi yang sangat berguna untuk kita gunakan, seperti Direct Sound Enhancer yang bisa meningkatkan kualitas audio saat kita menggunakan earphone. Kemudian terdapat earpiece gain, lalu ada headphone gain, kemudian microphone gain, dan yang terakhir ada speaker gain untuk meningkatkan suara dari volume HP-nya. Kemudian di sini juga tersedia touch boost untuk lebih meningkatkan sensitivitas sentuhan pada layar HP-nya. Kemudian ada GPU boost, kalian set saja ke settingan tinggi. Kemudian ada juga CPU boost, kalian pilih saja settingan ekstrim agar HP-nya bisa lebih ngebut lagi. Lalu terdapat fitur Smart Charging untuk memutuskan arus daya saat sudah mencapai persentase baterai yang sudah kita tentukan. Selanjutnya ada fitur Display Calibration untuk mengubah saturasi warna layarnya, dan perubahan pada fitur ini baru aktif setelah kita melakukan reboot. Lalu ada juga FPS Info Overlay untuk menampilkan FPS counter di layar. Kemudian ada fitur Click Speaker seperti pada ROM UI. Selanjutnya jangan lupa kalian set Spectrum Profile ke settingan gaming agar bisa mendapatkan pengalaman gaming terbaik dengan menggunakan custom ROM.OS ini. Lanjut ke bagian penyimpanan. Custom ROM ini menggunakan memori internal sebesar 10 GB untuk menyimpan data aplikasi sistemnya. Kemudian lanjut ke setelan keamanan. Selain fingerprint, custom ROM ini juga sudah menyediakan fitur Face Unlock. Nah, kemudian untuk daya tahan baterai lumayan hemat, bisa bertahan seharian lebih dengan SOT 7 jam penggunaan normal. Dan jika kita tidak bermain game bisa tembus SOT 8 hingga 10 jam. Tentunya ini dengan menggunakan kernel Venus yang saya katakan tadi. Selanjutnya masuk ke setelan tampilan. Pada pilihan tema gelap, UI ROM ini sangatlah keren seperti yang kalian lihat di dalam video. Dan tidak hanya pada setelan mode gelap saja, tampilan UI pada pilihan gaya dan wallpaper juga sangat bagus, sudah seperti ROM Android 12. Untuk menu pilihan yang tersedia pada setelan ini sama saja seperti custom ROM AOSP pada umumnya, namun bedanya hanya pada tampilan UI yang cukup bersih dan keren tanpa harus repot-repot memasang tema substratum. Lanjut ke setelan customisasi. Pada setelan ini tampilan UI-nya bisa kalian lihat seperti di dalam video, hampir mirip tampilan yang ada pada UI Android 12. Pada pilihan customisasi ini kita bisa menemukan pilihan untuk mengatur tampilan AOD dan layar kunci yang bisa berfungsi dengan baik. Lalu ada setelan bilah status untuk memodifikasi tampilan status bar. Kemudian setelan quick setting untuk mengatur jumlah kolom dan baris dari setelan cepatnya ini. Lalu juga tersedia App Lock untuk keamanan aplikasi yang terinstall. Kemudian ada setelan Delete, yakni jika kita mengaktifkan setelan ini maka secara otomatis tema warna dari HP-nya akan berubah mengikuti warna yang digunakan oleh wallpaper yang terpasang. Dan fitur ini sangatlah keren yang membuat kita tidak cepat bosan dengan custom ROM yang satu ini. Kita tinggal mengganti wallpaper untuk mengganti warna aksennya. Kemudian untuk pilihan jam di layar kunci dan AOD sudah cukup banyak.
Lalu ada setelan tombol. Kemudian ada setelan tema dengan menu pilihan untuk ganti bentuk ikon status bar dan bentuk ikon di home screen. Nah, jika kita mengaktifkan fitur delete tadi, maka settingan warna pada tema ini akan nonaktif seperti yang kita lihat di dalam video. Lalu untuk setelan customisasi sistem sudah sangat lengkap, mulai dari double tick to sleep hingga mode saku pun sudah tersedia pada custom ROM ini. Selanjutnya juga tersedia fitur setelan jumlah grid icon di launchernya. Dan yang terakhir adalah maintenance yang isinya seperti ini. Lanjut ke aplikasi kamera bawaan, custom ROM ini menggunakan Google Pixel kamera versi jadul seperti pada custom ROM Havok yang sudah di-review sebelumnya. Dengan aplikasi kamera ini kita hanya bisa memfoto dan cuma bisa mengambil video saja tanpa ada fitur tambahan lainnya. Kemudian terdapat juga fitur keren yang lain yaitu Moto Audio. Di dalam aplikasi ini kita bisa mengatur kualitas sound yang ada pada HP sebagaimana yang kita inginkan. Moto Audio ini kurang lebih hampir sama fungsinya dengan aplikasi Dolby yang digunakan oleh beberapa brand HP untuk lebih meningkatkan audio pada HP yang dipasarkan. Untuk kualitas suaranya sendiri, jika kalian memang bisa melakukan settingan yang terbaik, maka hasilnya akan jernih dan juga baik. Dan jika kalian salah dalam melakukan settingan pada aplikasi Moto Audio ini, maka audionya akan hancur, burik, dan tidak enak untuk didengar. Jadi saran saya, saat kalian menggunakan Moto Audio ini, pilih saja equalizer meningkatkan vokal. Dan untuk caranya, kalian pilih saja salah satu setelan preset yang tersedia di Moto Audio ini. Kemudian kalian pilih ikon pensil yang ada di sampingnya. Lalu kalian matikan saja virtual surround dan perata volume. Kemudian kalian pilih equalizer peningkatan vokal yang hasilnya jauh lebih baik. Namun jika kalian ahli dalam bagian audio, tidak ada salahnya mengotak-ngatik setelan dari Moto Audio ini untuk mendapatkan hasil audio yang lebih bagus lagi. Nah, untuk tampilan notifikasinya seperti ini, sudah seperti Android 12 kan? Dan pada quick settingnya juga sudah support perekaman layar dengan audio internal. Kemudian untuk hasil tes CPU throttlingnya juga lumayan oke dengan menggunakan kernel Venus. Dan untuk pengecasannya pun juga sudah support fast charging dengan besaran mAh yang masuk rata-rata sebesar 1800-an. Untuk bermain gamenya juga lumayan enak dengan menggunakan kernel Corvus di customrom.os ini. Performanya bisa dikatakan luar biasa dengan menjaga suhu yang tetap adem dan juga tidak terlalu boros baterai. Nah, untuk kesimpulannya custom ROM ini enak dan bagus, juga sudah menggunakan Android 11. Dan jangan lupa kalian juga mengganti kernel dan kalian gunakan kernel yang saya sarankan agar performa dari custom ROM ini bisa keluar dengan maksimal. Untuk bug yang ada pada custom ROM ini masih bisa dimaafkan dan juga tidak terlalu mengganggu. Nah, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam smart user.